menjaga wajah siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Semua orang sukses berawal dari kegagalan. Kita bisa belajar saudara yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada yang punya anak yang usianya baru bisa belajar berjalan, ada yang usia baru belajar berjalan dia 1 tahun ya kalau dia. Tapi tahu. Sekarang pertanyaannya, apakah bayi yang baru belajar itu langsung bisa jalan, Pak? Apakah harus melewati jatuh-jatuh baru dari lalu? Yang mana? Langsung bisa jalan? Enggak. Harus melewati kegagalan. Berdiri jatuh lagi, berdiri jatuh lagi, berdiri jatuh lagi. Ada pelajaran buat kita saat kita sudah dewasa. Saat kita menghadapi kegagalan, janganlah menyerah. Karena kita sudah ada mental untuk berhasil melewati yang namanya kegagalan. Saya yakin hadirin hadirat, kalau waktu belajar, waktu kita masih kecil, baik dalam usia 1 tahun, itu pas jatuh, bangun jatuh, kemudian kita menyesal, tidak mau belajar jalan lagi, kira-kira bisa jalan nggak sekarang? Tidak mungkin bisa jalan. Gagal dan sukses, from zero to hero, dari nol menuju kesuksesan. Banyak orang yang berhasil apa saja dalam menuntut ilmu, dalam dia bekerja, dalam berbisnis, itu semuanya berangkat dari nol, berangkat dari sebuah kegagalan. Tapi ingatlah saudara diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah yang tadi saya bacakan, surah Al-A'raf ayat 179, hendaknya kita pergunakan hati kita dengan sebaik-baiknya, bekerja dengan hati. Kalau kita bekerja di PT Persada ini dengan hati, insya Allah hasilnya maksimal. Tapi kalau kita bekerjanya separuh hati, tidak dengan keikhlasan, maka kreativitas itu sulit didapatkan. Kalau kita bekerja dengan hati, slogan yang ada di atas itu dengan mudah dikerjakan. Trust, kepercayaan dalam sebuah perusahaan itu akan meningkat. Karena kenapa? Karena karyawannya itu terpercaya. Apalagi dalam bulan Ramadan kita dilatih disiplin bekerja, disiplin keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan puasa pun dilatih respect. Kalau ada yang membutuhkan, kita bantu, saling menghormati, saling menghargai. Kalau kita bekerja dengan hati, mudah memperoleh kesuksesan, bukan kegagalan. Kita baik dengan orang lain, maka orang lain akan baik terhadap kita. Kalau ibu-ibu coba saat bertetangga, ibu baik sekali, punya makanan, ibu kasih tetangga. Terus rajin, lambat-lambat tetangga itu pasti ngasih makanan ke kita nggak kira? Itu nggak kita minta, itu otomatis. Inilah yang Allah tegaskan dalam surah Al-Isra, dalam surah Rahman ayat 60 dan yang sebagainya. Al-Jazaa'ul ihsan illa ihsan. Pasti kalau kita melakukan amal kebaikan, kita memperoleh amal kebaikan. Saat kita memperhatikan orang lain, maka orang lain pun akan memperhatikan kita. Kita baca punya Stephen Covey, The 8 Habits, 8 kebiasaan orang sukses. Di antaranya apa? First to understand, then to be understood. Pertama kita harus mengerti orang lain dulu, baru kita akan dimengerti oleh orang lain. Kita sebagai atasan kalau mengerti karyawan, keinginannya, kebutuhannya, kesejahteraannya, insya Allah karyawan kita akan maksimal bekerja. Kita sebagai orang tua memperhatikan keinginan anak kita, menyayangi dengan separuh hati, maka insya Allah hasilnya maksimal. Ibu sayang terhadap suaminya dengan penuh hati. Tak masak pun masakannya walaupun tidak enak akan jadi nikmat rasanya. Karena kenapa? Dengan sepenuh hati. Bapak-bapak juga sama, sayang terhadap istri dengan penuh hati. Istrinya pun akan sayang. Makanya kalau bapak berbuat baik untuk orang lain, buat bapak-bapak juga. Kalau ibu rajin memuji suaminya,
rajin berterima kasih terhadap suaminya, insya Allah ditambah uang belanjanya, betul tidak? Kalau bapak-bapak rajin memuji istrinya, insya Allah ditambah servisnya. Semuanya bukan untuk orang lain, buat kita sendiri. Gagal dan sukses yang menentukan bukan orang lain, tetapi kita sendiri. Pilihannya, apakah gagal di dunia, apakah gagal di akhirat, sukses kita di dunia, sukses kita di akhirat. Semuanya yang menentukan adalah kita semuanya. Itulah yang Allah tegaskan, ternyata proses dalam surah As-Saff. Kalau kita ingin sukses, qad aflaha man zakkaha, sungguh telah sukses. Siapa itu? Orang yang menyucikan jiwanya, orang yang menyucikan hatinya. Menjadi saat kita beribadah, yang bergerak cuma organ tubuh kita saja, cuma tangan kita, organ tubuh kita saat kita sholat. Tapi pernahkah pertanyaannya, hati kita ajar untuk sholat? Saat kita membaca Al-Quran, sudah benar kita baca Quran dengan lisan kita. Tapi pertanyaannya yang tahu jawabannya adalah diri kita masing-masing. Pernahkah hati kita ikut sertakan membaca ayat Allah, memahami ayat Allah? Saat berkomunikasi suami dengan istri, pernahkah kita berkomunikasi dengan hati, bukan dengan emosi? Kalau kita berbicara dengan hati, indah rasanya, timbul kasih sayang. Banyak manfaat yang bisa didapatkan kepada yang Allah. Saat kita menjadi atasan tidak sombong. Saat di tengah-tengah masyarakat, kita memiliki harta, jabatan, kenikmatan, itu titipan Allah. Karena kita yakin cuma sebentar. Inilah yang dinyatakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, akan mendapatkan kenikmatan, kekayaan dunia, harta, jabatan, istri yang cantik. Nabi Sulaiman menyatakan yang Allah abadikan dalam surah An-Naml ayat 40, ada min fadli rabbi. Ini semuanya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Lihat berwali, Allah ingin menguji kita semuanya. Apakah saya termasuk orang yang bersyukur, atau sebaliknya tidak mensyukuri nikmat Allah, justru mensyukuri nikmat Allah. Na'udzubillah. Maka atas intinya saudara-saudara Allah yang menentukan kegagalan, yang menentukan kesuksesan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Ketika Allah berikan nikmat, di antaranya tadi, walaupun darabna li jahannam kafiran lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tapi tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan jauh-jauh kalau kita baca Quran tidak pakai hati. Quran itu terasa berat rasanya, sudah akhir. Beratnya terasa. Berat sekali, tapi kalau kita bacanya dengan hati, lemah lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa 'ala kulli shay'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Wa huwal 'azizul ghafur. Itu kalau kita baca Quran dengan hati, bukan hanya lisan kita, bukan hanya mata kita yang baca, tapi hati kita diajak ikut baca, itu terasa nikmat. Ada musibah, terasa tidak ada. Apa sebabnya? Karena ibarat kalau kita pernah naik kereta api, hadirin pernah naik kereta api ya? Kereta mau naik kereta api yang jarak jauh di Jawa gitu kan, atau yang kita sini KRL itu komuter lain. Coba bayangkan hadirin, suatu saat masinis mengerem mendadak. Tentunya di kereta api itu ada orang yang duduk ya, ada yang
berdiri setannya kira-kira ketika masinis mengerem mendadak dengan guncangan yang kuat, kira-kira yang paling berpengaruh terhadap guncangan yang penumpang duduk apa yang berdiri kira-kira? Apa sebabnya yang berdiri yang berpengaruh? Apa? Tidak ada pegangan, tidak ada pijakan. Sama juga saat kita mendapatkan musibah dari Allah. Kenapa yang duduk itu dia berpengaruh? Tapi kan dia ada pijakan, ada pegangan. Tidak begitu terasa. Ini juga sama simbolnya. Saat kita mendapatkan musibah dari Allah, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang yang beriman seperti orang yang duduk. Nah, mendapatkan guncangan yang maha dahsyat. Orang yang kita cintai meninggal dunia atau sedang sakit, sedang sekarat. Ibu kita, orang tua kita, tetangga kita, atasan kita, teman kita, bawahan kita, yang kita sayangi, yang kita cintai meninggal dunia. Dalam ukuran manusia kita pasti akan. Tapi karena kita ibarat dari keimanan adalah simbol kuat kokoh, maka seperti orang yang itu tidak begitu berpengaruh. Berbeda mereka yang tidak pegangan, yang tidak ada pijakan, boleh jadi akan berpelanting jatuh. Ketika dapatkan ujian musibah dari Allah, boleh jadi mereka bukan mendekatkan Allah, tetapi menjauhi Allah, yaitu mencari yang subur. Benar atau tidak? Ya Allah, yang subur misalnya. Nanti sebenarnya Pak Lutfi lahirnya hari apa? Hari Selasa, nggak cocok di air. Kan begitu kadang-kadang. Nggak cocok di air. Udah bisnis Pak Lutfi misalkan, bisnis cendol berhenti. Itu dukun nyusahin. Ya Allah, na'udzubillah ini nyusahin. Sudah boleh jadi tidak terima. Doa kita, sholat kita, ibadah kita. Di antaranya adalah 40 hari na'udzubillah ini dari sia-sia. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak resep-resep di dalam Al-Quran. Kalau kita berbicara apa syarat orang memperoleh kesuksesan, apa syarat orang memperoleh keberhasilan, kenapa orang gagal? Karena sumbernya tadi, kalau orang sukses manzaka orang yang menyucikan jiwanya. Kenapa orang main badminton kalau tidak pakai perasaan untuk ingin menang, dia bisa menang. Kenapa? Karena hatinya tidak ingin menang, enjoy saja. Pemain bulu tangkis tadi atau pemain tinju walaupun dia kalahkan, dia jawara. Tapi kalau dia menyanyiakan waktu, dia bilang, oh lawannya adalah lawan ringan, maka kira bisa kalah. Bisa kalah, sumbernya di mana? Keyakinan dalam hati. Saya pernah lihat tayangan di YouTube itu. Muhammad Ali pernah dikalahkan sama lawannya. Ternyata mengalahkannya awalnya apa? Pokoknya Muhammad Ali itu ditantang selama berbulan-bulan. Saya bisa mengalahkan dia. Dalam hatinya. Ya kan? Lama-lama akhirnya bisa mengalahkan, sumbernya di hati, di pikiran kita. Kalau kita ingin sukses juga sama, modalnya yakin. Al-yakinu la yuzalu bisa. Keyakinan itu tidak akan berubah. Kalau kita yakin ana indal dhanni 'abdi bi, saya sesuai dengan prasangka hamba. Pertanyaannya boleh jadi ada pertanyaan di antara kita, kenapa banyak yang sukses ini orang muslim ini Pak? Apa tinggalnya? Orang muslim itu jarang ada di atas jarang. Apa sebabnya? Karena boleh jadi kalau kita renungkan orang non-muslim, mohon maaf, kita bisa belajar. Dia itu melakukan sesuatu karena yakin. Berdoa juga yakin. Kita kadang-kadang berdoa saja tidak yakin dengan doa yang kita baca. Mau meminta saja kita jarang mengangkat tangan. Kalau berdoa coba, karena tangan ada di atas tangan kita aja kan. Bagaimana doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal doa yang sudah masuk jalan luar biasa kuatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
hasanah wa qina adzabannar. Itu artinya apa, Pak? Ya Allah, berikanlah pada kami kebahagiaan di dunia. Ya kan? Di dunia dan akhirat, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari neraka. Ini kalau kita udah yakin, insya Allah sukses. Karena kenapa? Rasulullah sukses. Rasulullah bukan hanya berdakwah saja, Rasulullah awal-awalnya berdagang. Yang dijaga apa? Trust, kepercayaan. Makanya sifat yang perlu kita terapkan. Kalau kita ingin sukses meniru Rasulullah, staff. Tahu staff ini? Tahu ini. Staff ini apa staff? Bukan staff, ada pejabat staff yang bukan ya. Itu ada kepanjangannya staff. Staff itu apa? Isi, kemudian tasdik, amanah, pelaksana. Tapi pernah ada kasus guru TK dan guru SD nyebutin guru agama Islam, wahai anak-anakku semuanya, sebutkan sifat-sifat Rasulullah SAW. Yuk bersama-sama. Yang pertama isi, yang kedua tabligh, yang ketiga amanah, yang keempat fitting semuanya. Diam semuanya. Pasti tanya ibu gurunya, kenapa diam? Yang keempat pun di penjara pun patonan. Kita kalau KPK, oh bukan itu, ini kadang-kadang salah paham. Kita belajar, kalau kita ingin sukses, Rasulullah bisa berhasil dengan kepercayaan al-amin. Rasulullah terpercaya. Dulu Rasulullah terpercaya, al-amin terpercaya. Sekarang al-amin di penjara berdua ya. Ya Allah. Ini kepercayaan sangat penting kalau ingin sukses ini. Tujuan-tujuan kita dilihat. Trust, respect, ultimate, ada tujuannya. Bahkan dalam surah Al-Asr dijelaskan, kalau kita ingin sukses ada tujuan, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Bagaimana kita tujuan di dunia ini? Tujuannya selain lakukan cuma sebentar, kita bisa belajar dengan tukang parkir. Kalau ingin berhasil, ingin sukses seperti tukang parkir, kalau kita bisa belajar. Apa sebabnya tukang parkir? Walaupun yang parkir mobil hebat-hebat, mobil Alfa misalkan, mobil Ferrari, Camry, ya nggak perlu pada parkir di situ, nggak sombong jadi tukang parkir. Apa sebabnya? Bukan mobilnya, iya kan? Nah kemudian ketika mobil diambil sama pemiliknya, semuanya tidak ada tempat parkiran. Tukang parkir tidak ada yang marah-marah. Ada nggak orang yang marah-marah? Hah? Ada nggak yang marah-marah? Ada yang marah-marah. Simbolnya juga sama dengan kita. Kalau kita ingin sukses, saat kita mendapatkan harta, saat kita memiliki jabatan, saat memiliki istri, memiliki suami, anak, dan sebagainya, semuanya titipan persis seperti tukang parkir. Titipan, harta, jabatan cuma titipan. Kalau sudah tidak menjabat, kita tidak merasa marah. Tidak perlu sombong. Dari atas pun sebentar titipan. Istri juga sama. Kalau boleh jadi adik meninggal duluan, kita nggak tahu karena meninggal itu pasti dulu nafsin dari kotor mau tersiap yang bernyawa pasti akan meninggal dulu. Makanya kata John F. Kennedy, ini hanya orang yang berada di atas otak akan meraih keberhasilan total. Kadang-kadang kenapa orang gak cara untuk berhasil? Berhasil apa dalam berbisnis? Apa kadang-kadang belum pernah mencoba. Akhirnya jadi gagal. Kalau tadi dari slide yang sebelumnya, kalau kita ingin berhasil, antonim dari berhasil adalah gagal. Kegagalan dan kesuksesan. Kalau ingin berhasil, setidak-tidaknya penghambat sukses yang harus diperbaiki ini ada 7. Kalau kita ingin sukses, maka kita harus punya visi. Insya Allah kita akan jelas visi kita tadi ke depan. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa la tanzur nafsun ma qaddamat lighad dalam surah Al-Asr ayat 18. Hai orang-orang yang beriman, buat planning perencanaan.
Nafsun menghasilkan musibah yang akan datang. Waktu dalam tafsir menyatakan di akhirat nanti, tapi di dunia juga perlu kita rencanakan. Wassalamualaikum. Kita harus bertanya kepada Allah ini. Kata kalau kita ingin sukses, kita berhenti. Hidup cuma sebentar, kita beserta dengan salvasi. Kita mulailah. Kalau kita ingin dihargai sama anak kita harus menghargai dulu anak kita. Kalau kita ingin disayangi sama istri kita dengan tulus hati, kita harus menyayangi dengan tulus hati. Insya Allah anak kita, istri kita akan sayang dan hati. Kalau tidak ada visi, kita tidak bingung mau kemana. Ibarat tukang beca. Kalau bapak sering ke Jogja itu ada kadang tukang beca ya. Nah pas naik beca, mau tanya, bang, mau kemana tujuannya? Nggak tahu. Kira-kira dibawa kemana tukang beca itu? Muter-muter, paling ada beberapa kemungkinan. Dibawa muter-muter balik lagi, bayar 10.000 gitu kan? Atau akan dibawa ke tempatnya kita tidak tahu ternyata. Tapi kalau kita tahu tujuannya mau kemana, mau ke PT Persada, mau tangan raya 35, dianterin. Itu kalau kita punya tujuan yang jelas. Pemain bola, kalau tidak ada tujuan main bola apa kira-kira? Golnya apa itu? Gawang. Coba kalau katanya tidak ada gawang, gimana hadirin Anda? Bisa nggak? Tidak ada yang namanya Cristiano Ronaldo itu. Sehebat apapun masuk di kemana, tidak tujuan, tidak ada gawangnya. Demikian halnya kita hidupnya. Kalau kita ingin sukses, setidaknya ada visi. Kita ini bisa tidak ingin. Kalau tidak ada visi, berarti kita gagal. Potensi. Cuma manusia potensinya. Saya ada gambar sebetulnya di slide ini. Kucing itu kalau bercermin rupanya yang dilihat bukan kucing. Wajahnya singa. Apa maksudnya kira-kira nih hadirin? Apa kira-kira? Itu menandakan potensi yang dimiliki. Kita sering tidak tahu. Kita memiliki keahlian, kita memiliki kelebihan. Seperti kucing. Kucing mengenai singa, bukan tidak ada keahliannya. Inilah Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihyatul Ulumuddin itu. Manusia beraneka ragam. Ada yang namanya Rajul Yadri, An-Namu Yadri. Dia tahu bahwa memiliki kelebihan. Kemudian dia tidak sombong. Dia berbaik di kebaikan-kebaikannya. Menjadi manusia yang bermanfaat. Dikembangkan terus. Atau kategori yang kedua, la yadri, an-nahu yadri. Apa itu artinya? Potensi manusia, dia tidak tahu bahwa sebetulnya dia memiliki potensi. Dia bercermin, oh jadi tahu. Ada yang ngasih tahu, oh pasti ada keahliannya. Apa namanya? Main bentako, marawi. Misalkan, diarti. Potensi itu perlu dikembangkan. Kita tidak tahu orang lain yang nanti tahu, kita belajar. Ikro, bacalah. Ada pelajaran yang perlu kita cermati saudara dengarkan oleh Allah. Ikro ini baca bukan hanya ilmu umum saja, bukan ilmu agama. Saat kita belajar ilmu umum jangan lupa ilmu, jangan lupa ada nuansa keislamannya. Kalau dokter dia ada nilainya, keislamannya, maka pasien menuntut pada bismillah. Saat pasiennya frustasi, tenang, sabar bu, bersabar. Kan gitu. Jangan lupa ada nilai yang luar biasa. Nah yang kemudian potensi, kalau tidak frustasi, peluang dan lain sebagainya. Ini yang perlu dilihat tentang gerakan-gerakan yang terus kalian tahu ini sukses. Bahkan di dalam surah Al-A'raf, orang sukses itu terjadinya tidak. Allah tegaskan dalam ayat 14, ayat 15, qad aflaha man tazakka wa dzakara rabbihi fasallah. Itu ada 3 sukses kalau kita ingin sukses. Qad aflaha, sungguh telah sukses. Siapa mereka itu? Man tazakka, orang yang memiliki jiwa kita dari hatinya. Kalau kita tadi, hati kita lumuri dengan niat yang baik, dengan bersih.
maka tak mendapatkan rezeki dari timbul qanaah, bersyukur kepada Allah. Tak sholat akan mudah untuk belajar khusyuk. Tak berinteraksi dengan manusia, gaul dengan manusia, dengan tetangga tidak sombong. Saat bekerja maksimal akan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau tandanya kita latih hati kita. Oleh karenanya Allah telah ternyatakan dalam surah 13 ayat 27, orang yang tenang karena dia sering berzikir kepada Allah. Orang yang beriman itu hatinya menjadi tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum, tenang dia jiwanya. Apa artinya berzikirlah dengan zikir kepada Allah. Kita saat kita puasa ini kan melatih bisa apa, bisa dan lain sebagainya. Kalau kita sekali lagi puasa cuma menahan makan minum saja, maka boleh jadi tidak mendapatkan nilai pahala puasa. Inilah yang Rasulullah nyatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-jumu'ah. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan ganjaran nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala illa al-jumu'ah, kecuali cuma makan kelaparan dan haus. Apa sebabnya? Lisannya tidak pernah dijaga, kata-katanya tidak pernah dijaga, tangannya mudah untuk menampar orang lain, mencubit orang lain, tapi kita tidak mau dicubit. Saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya teman-teman, bagi kita semuanya jaga lisan kita. Ini kalau ibu-ibu mau masak, biasanya kalau sekarang itu kan nggak perlu ke mall ya, nggak perlu ke supermarket, sekarang sudah ada yang datang ke rumah-rumah untuk tukang dorong, ada yang kalau dorong ya, asal dorong ada nggak? Nah, rupanya datang tuh sebelum berangkat kerja tukang dorong datang ya. Pas datang tanya, bang, ini tomat berapa duit bang? Satu biji. Tomat 3.000, ya Allah bang. Tomat kecil seupil di 3.000 rupiah. Nah, kira-kira tukang dagangnya kesel gak? Kesel gitu kan. Dijawab tukang dagangnya, Bu, untung ini bulan puasa Bu. Sekarang sini aja dah Bu. Kata ibu ini tomat, ya kan? Kata ibu gedenya seupil. Sekarang gini aja Bu. Upil ibu segede tomat saya bayarin 3.000. Ya Allah, jaga lisan kita, lisan. Ucapan kita, perkataan kita tadi. Dengan hati kita, yang kategorinya adalah kalau kita puasanya ingin baik, khawat bukan hanya menahan lapar, haus. Waktu yang membatalkan teman tadi, organ dulu ke hati kita diajak puasa. Ini soal saya berpuasa, kalau bapak ibu mengendarai mobil, ada yang nyulik motor, tidak marah, berbaik sangka kita, oh istrinya mau lahiran, ya kan? Bahkan karena kita terbiasa melafalkan zikir, bukan kebun ragunan yang keluar binatang semuanya. Biasanya ada orang lewat yang kesel ya, keluar itu untuk kadang-kadang. Apa namanya, ragunan semuanya alfi, ya Allah, karena kenapa? Kita tidak terbiasakan lisan kita, hati kita untuk berzikir kepada Allah. Coba kita berzikir, bahkan ada lewat astagfirullahaladzim, ya mengarah kita. Karena kenapa? Ada ketenangan. Orang yang hatinya tenang, walaupun saat dia sukses, dia bersyukur kepada Allah. Saat dia gagal pun dia bersyukur kepada Allah. Ibaratnya orang yang beriman kepada Allah, orang yang hatinya digerumuli dengan keimanan kepada Allah, simbolnya kita bisa belajar hadirin oleh Allah. Ibarat ikan yang ada lagi di kolam renang itu, di kolam ya, kolam ikan. Gimana simbolnya? Ikan itu dia tenang jalannya, pelan. Ini simbol orang yang beriman kepada Allah. Tetap dia menghadapi musibah atau tidak, tetap dia tenang. Kalau orang yang tidak beriman kepada Allah, simbolnya seperti burung yang ada sangka. Pernah lihat burung nggak?
Nah, burung pernah ya? Burung yang ada dalam tangkar. Coba kali-kali kita buka tangkarnya langsung kabur ke burung. Langsung kabur. Puasa juga sama. Puasa itu adalah menahan air ribet. Anak-anak kita kan itu seperti air ribet ya. Apa itu menahan air ribet? Air ribet ada dua kata, air ribet dan ribet. Betul kan? Nah, puasa ini menahan air ribet. Hati sumbernya menahan marah saat mengendarai mobil, saat bekerja karyawan sesuai dengan target, sesuai dengan yang diinginkan. Entry dijaga. Ini sohibah ayat sedang berpuasa. Pan juga yang terakhir menjaga perutnya ini karena kenapa sedang berpuasa? Walaupun halal awalnya istri saat berpuasa boleh nggak? Haram nggak boleh. Dosa. Nah, kalau habis mandi boleh. Oh, kata-kata. Nah, makanya saya ingat kalau kata Ustaz Jenudian, tempe halal habis maghrib. Kelapa halal habis maghrib. Ikan bakar halal habis maghrib. Ayam bakar halal habis. Berhubungan suami istri halal habis terawih ya, nggak dikit. Hadir awusi ya. Baik, hadirin hadirat sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan dari beberapa semuanya. Sekali lagi sebelum dibuka, saya ingatkan kembali dalam surah Al-A'la ayat 14-19 itu ada 3 kategori orang yang miskin. Allah menjaga orang yang memiskinkan jiwanya. Wala taros marofi pasola. Wala taros marofi, dia senantiasa melafalkan lisannya di mana saja. Dengan zikir, dengan baca Quran, apalagi dalam bulan Ramadan, Iqra'ul Quran, karena hujan di yawmal qiyamah kita dapat. Baca Quran nanti kita menjadi tenang. Tapi ingat, bacanya jangan hanya lisan saja, hatinya diajak baca. Kalau bapak, ibu baca Quran dengan hati, 3 juz nggak terasa. Apalagi di sholat nggak terasa. Kalau lupa nggak apa-apa. Kita lupa kan? Karena lupa lagi. Nah, yang ketiga dari yang resep itu menurut Allah Taala. Yang pertama apa tadi Pak? Man tazakka, orang yang menyucikan jiwanya. Yang kedua apa? Zakarul faroji. Zakarul faroji itu orang yang sering menumbuhi lisannya dengan zikir. Tak mendapatkan nikmat tidak saya kalian. Ucapkan terima kasih pada orang yang bilang, bahkan mudah kepada alhamdulillah. Coba ada semuanya, lapasnya itu sudah ada kemudian. Habis makan bacanya alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana wa rahmana. Habis bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Inilah yang Rasul menyatakan orang yang sering mudah mengucapkan terima kasih kepada manusia, dia akan mudah mengucapkan lafaz bersyukur terima kasih kepada Allah. Alhamdulillah. Kalau jauh-jauh ketika Bapak misalkan ada yang ngasih uang nggak banyak 5 juta rupiah, apa yang Bapak lakukan kira-kira Pak? Iya, bilang terima kasih nggak yang ngasih? Dia sekarang didoakan panjang doanya. Pengemis aja Pak, coba saya cari. Biasanya kalau orang ngasih kan 1.000 gitu ya, 1.000, 5.000, terus saya katakan 50.000 rupiah Pak. Doanya aja enggak? Ya Allah, saat didoakan, saat kita ngasih yang paling bahagia, terus itulah kita duluan gitu. Ya kan? Bukan yang pengemis kita yang merasa bahagia, senang terlebih dahulu. Buat Jakarta Semarang bisa kan mudah ya. Ketika lisannya nggak sayang dia untuk bersedekah, sholat dan jangan lupa sholat jangan lupa kita jaga, sholat wajib kita, sholat sunnah kita. Sholat adalah aksi, gerakan. Kalau dalam manajemen namanya adalah apa? Planning, organizing, executing dan controlling. Saya tanya,
Manajemen ini unsur-unsur dalam manajemen yang paling penting, kira-kira yang mananya nih Pak? P, O, A, apa nih? Yang mana nih? Yang mana kira-kira? Yang paling penting yang mana? Planningnya, organizing, execution, controlling, yang mana kira-kira? Planningnya. A-nya. A itu executing. Apalah artinya planning? Perencanaan yang paling hebat. Kalau tidak ada realisasi namanya omong. Tapi memang mendukung. Executingnya yang baik, kalau planningnya baik, organizing, kalau kontrolnya baik, baru itu yang namanya manajemen yang baik. Nah, sholat ada termasuk executing. Kita ngaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur. Bersyukurnya gimana? Bukan hanya dengan hati, dengan lisan, alhamdulillah. Mendapatkan nikmat dari Allah, tetapi kita keluarkan sebagai rezeki kita dengan sedekah, dengan zakat. Ingatlah kita Abdurrahman bin Auf, itu dia sukses. Sahabat Rasulullah yang sukses. Ternyata apa rakyat suksesnya? Sedekah. Orang Muslim Bill Gates, pemilik office, Microsoft Office saya. Ternyata saya terkagum-kagum. Apa rahasia Bill Gates sukses? Ternyata dia mengeluarkan charity, kalau bahasa kita besar ya. Nah, charity-nya 50% dari keuntungan perusahaan. Masya Allah, kalau pakai logika, masuk akal apa? Ya masuk akal. Itu orang Muslim, dia yakin, padahal dalamnya sudah ada Rasulullah menyatakan. Apa yang kita sedekahkan tidak berkurang, tapi bertambah. Tidak berkurang sedekah yang kita keluarkan, tetapi bertambah. Semoga ada manfaat dari kita semuanya. Barangkali ada pertanyaan, karena maksimal katanya jam setengah 2 kalau ada kita isi saja. Ya, silakan. Baik, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kalau belum kita tahulah, kesuksesan pasti di hati-hati keluarga itu kita tidak ya. Ada yang hatinya sukses orang ketika kuliah nilainya baik, sukses nilai, ada yang materi, ada yang emosi spiritual dan sebagainya. Tapi dalam Al-Quran itu apa yang dimaksud orang yang sukses? Di dalam Al-Quran bisa kita cek dalam surah Al-Mu'minun. Orang yang sukses itu orang yang baik amal ibadahnya. Ini orang yang sukses. Orang yang bilang suaminya mau belajar oleh aflahal mu'minun, sungguh telah sukses. Siapa itu mereka? Orang yang beriman. Tapi tentunya beriman apa? Tak mendapatkan nikmat dia bersyukur kepada Allah. Walaupun gajiannya nggak banyak, sedikit 1 bulan 100 juta umpamanya. Dan dia bersyukur kepada Allah. Makan, ketemu cuma nama nasi sama garam aja sama sayur. Kemudian lauknya dinding 8, bersyukur kepada Allah. Ya kan? Ini buat apa orang beriman? Apa amalan beriman dalam surah itu? Di antaranya adalah apa? Alladzina hum sholat jaga. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sholatnya belajar khusyuk. Karena saya nggak ada dengan hati. Walladzina hum lillahi muridun. Kemudian apa? Tidak pernah melakukan perbuatan yang sia-sia, dilumuri jiwanya itu bekerja dalam perbuatan yang bermanfaat untuk meningkatkan omset perusahaan. Kalau bisa dengan sedekah, dengan zakat. Saya melakukan penelitian Pak, disertasi saya tentang pengaruh zakat, zakat sedekah, infak sedekah terhadap omset perusahaan. Saya menelitinya di BUMN BRI. Itu ternyata karyawannya itu semuanya rajin bersedekah, zakat, infak sedekah. Sampai terkumpul tahun 2012 hampir 11 miliar semuanya. 11 miliar. Apa sebabnya? Karena seluruh komponennya itu dia berzakat, infak, sedekah. Rupanya ada neracanya. Ketika karyawan itu rajin melakukan amal soleh dengan zakat, infak, sedekah, ternyata di luar perkiraan perusahaan itu untungnya setiap tahun saya meningkat. Ada datanya di nilai tersebut.
Kalaupun nanti memungkinkan episode berikutnya kita akan cari. Jadi melakukan perbuatan yang tidak sia-sia. Yang ketiga, kalau tadi adalah sholatnya mencoba khusyuk. Yang kedua, melakukan perbuatan yang sia-sia. Yang ketiga, resep dalam Al-Quran, diantaranya adalah dia mengeluarkan zakat. Yang keempat, dia menjaga kehormatannya. Tapi bentuknya itu dijaga. Kecuali kepada istrinya nggak apa-apa. Tadi habis terawih nggak apa-apa. Yang kelima, menjaga amanah. Walladzina hum li amanatihim, menjaga amanah. Wajib menepati janji. Tapi kadang-kadang kita sering buat janji sama anak kita, tidak pernah ditepati. Sering kita buat janji sama kawan kita, menjadi sering terlalaikan dan lain sebagainya. Dan masih banyak resep-resep dalam Al-Quran. Kalau yang gagal, di dalam Al-Quran dijelaskan tadi. Dalam surah tadi, Al-A'raf diantaranya, mereka dimasukkan juga ke dalam neraka. Karena kenapa? Mereka dikasih hati, jadi gunakan mata, pendengarannya. Bahkan dijelaskan oleh Allah, mereka seperti binatang. Tidak ada bedanya manusia dengan binatang, karena mengikuti hawa nafsu. Puasa kita melebihi emosi kita, nafsu kita. Kita baik terhadap orang lain dan dengan bersedekah dan lain sebagainya. Semoga kita termasuk pada orang-orang yang minal muflihin, orang-orang yang sukses, tidak termasuk minal khasirin, orang-orang yang merugi yang digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Mudaththir ayat 34 ayat 35. Masa fisakor, apa yang menyebabkan kamu dimasukkan ke dalam neraka? Apa yang dimasukkan ke neraka? Qalu, kaum neraka menjawab, karena kemudian muslim, saya waktu di dunia tak pernah sholat. Walau nak miskin, di dunia pun saya tak pernah memberikan pada fakir miskin. Juga ada puasa melatih kita dengan bersedekah. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasul, sedekah apa yang paling utama dikerjakan di bulan Ramadan? Jadi sedekah apa yang paling utama dikerjakan? Ternyata Rasul menyatakan, as-shadaqah fi Ramadan, bersedekah di bulan Ramadan. Semoga ada manfaat dari kita semuanya. Daun saga, daun tomat, semoga bermanfaat. Ini mungkin baca salah, maafin kawan yang salah. Buah tomat, buah kepada amatkan. Semoga kita akan bertemu, semoga Allah mengizinkan kita bisa berjumpa lagi kalau mengundang lagi. Kalau mengundang lagi baru kita bisa bertemu. Kalau bertemu pun silakan nanti dicari di YouTube saja ya. Tinggal dicari Muhammadiyah insya Allah yang baru keluar rekamannya baru ada 177 rekaman di berbagai daerah, di berbagai kampus, di daerah, bagi Subang, Jawa Barat, Bekasi, Lebak, Banten, Sukabumi, dan sebagainya. Semoga kajian kita pada kesempatan kali ini semakin meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin meluluhkan hati kita untuk berbuat kebaikan. Minal muhsinin, minal muflihin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa penutup majlis. Semoga ada manfaat dari kita semuanya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.